Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang masyaallah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesempatan dapat beramai di dalam Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim, insyaallah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat bertasalam telah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita sambung pengajian kita. Dan sebuah hari ini memasuki tentang syarat-syarat menjamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'i takhiri isnani. Syarat-syarat menjamak takhir yaitu ada dua. Yang mana minggu sebelumnya syarat-syarat jamak takdim ada 7. Adapun syarat-syarat jamak takhir yaitu hanya ada 2. Yang pertama niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Yang pertama syarat menjamak takhir adalah niat jamak takhir dan masih ada waktu sholat yang pertama yang menyempatkan melaksanakan sholat tersebut. Jadi artinya Bapak Ibu, bagi orang yang mau menjamak takhir, niatnya itu sudah ada pada sholat yang pertama. Misalnya orang tersebut mau menjamak takhir sholat duhur dengan sholat asar. Ketika memasuki waktu sholat duhur, orang tersebut syaratnya ada niat menjamak takhir, yang artinya mengerjakan sholat duhur nanti dijamak di waktu sholat asar. Dan masang niatnya minimal masih ada tersisa waktu sholat duhur itu minimal yang menyempatkan sholat duhur. Misalnya sholat duhur diperkirakan kurang lebih 5 menit. Maka dia pasang niat misalnya sholat asar jam 3. Maka paling kurang dia niat jam 3 kurang 5 menit sudah ada niat menjamak takhir. Jadi artinya kalau orang tersebut mau jamak takhir tapi tidak ada niat di waktu zuhur, maka hukumnya tidak sah menjamak. Jadi syarat yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama minimal masih sempat melaksanakan sholat pertama.
ay yadkhulu waqtu niyati ta'khiri, masuk waktu niat jamak takhir, bidukhuli waqti sholati, dengan masuknya waktu sholat yang pertama. Wa yantahi ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'u sholata, dan tersisa ataupun sampai waktu niat jamak takhir minimal tersisa waktu sempat mengerjakan sholat tersebut. Inda Ramli, ini menurut Imam Ramli. Jadi kalau menurut Imam Ramli seperti Zuhur dan Asar tadi minimal jam 3 kurang 5 menit. Andai kata sholat asar jam 3 masuk. Wa inda Ibni Hajarin, adapun menurut Imam Ibnu Hajar, yastamiru waqtuha ila ayyabqa qadru rak'atin, masih ada waktu niat jamak takhir sampai tersisa 1 rakaat daripada sholat yang pertama. Nah, jadi beda Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau ibarat sholat asar tadi jam 3 masuknya, maka bagi orang yang mau niat jamak takhir minimal menurut Imam Ramli jam 3 kurang 5 menit. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar jam 3 kurang 1 menit. Nah, kalau diperkirakan 1 rakaat itu satu menit. Nah, jadi silakan aja Bapak Ibu, kita ikut Imam Ramli boleh, ataupun juga mengikut Imam Ibnu Hajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dawamul udhri ila tamami sholati tsaniyah. Syarat menjamak takhir yang kedua, masih dalam keadaan uzur sampai sempurna sholat yang kedua. Ainihayatiha, sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Walau aqama fi asna'iha, andai kata seseorang niat mukim pada ketika melaksanakan sholat yang kedua, au qablaha, atau niat mukimnya sebelum melaksanakan sholat yang kedua, syarat adaan, maka jadilah sholat yang kedua itu sholatnya sholat tunai. Wassalatul ula qadaan, dan sholat yang pertama itu hukumnya qadaan. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu, orang tersebut mau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, itu jamak takhir. Ketika waktu zuhur dia berniat menjamak takhir. Jadi pada ketika dia melaksanakan sholat, pada ketika dia melaksanakan sholat asar, pada ketika itu terniat mukim. Kalau sudah niat mukim berarti hilang uzur, hilang musafirnya. Atau sebelum dia melaksanakan sholat asar niatnya mukim, maka sholat asarnya jatuhnya sholat tunai. Adapun sholat zuhur yang belum dikerjakan, maka tetap wajib dikerjakan, akan tetapi jatuhnya sholat qadaan. Nah, jadi yang kedua syaratnya ini, andai kata yang kedua syaratnya terus dalam keadaan uzur atau dalam keadaan musafir sampai selesai sholat asar. Karena kan Bapak Ibu, bagi orang jamak takhir boleh dia sholat asar dulu baru sholat zuhur, dan boleh sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kemudian masa ilufi jam'i takhiri, masalah-masalah yang bisa terjadi pada ketika menjamak takhir. Yang pertama, dakhala waqtul ula wa lam yusalliha. Masuk waktu sholat pertama, kita misalkan saja sholat zuhur dengan asar.
masuk waktu sholat duhur walam yusalliha, walhal orang tersebut belum melaksanakan sholat duhur. Ini orangnya dalam keadaan masih mukim, belum lagi musafir. Masuk waktu duhur, belum lagi dia melaksanakan sholat duhur. Tsumma safara bi waqtiha, kemudian musafir pada waktu zuhur tersebut. Nah, misalnya orang tersebut waktu zuhur masuk, tapi dia belum sholat. Ketika jam 1 dia mau musafir, sedangkan zuhur belum dikerjakan. Bolehkah dia menjamak takhir? Apapun tidak. Jawabannya fayajuzu lahu jam'ut takhir. Boleh bagi orang tersebut menjamak takhir. Bisarti, dengan syarat ayyan yal jam'ah ba'da khurujihi minal umrah. Dengan syarat berniat seorang tersebut jamak takhir setelah keluar daripada keramaian ataupun keluar daripada batas kampung tersebut. Nah, boleh jawab apa itu? Masuk waktu zuhur, dia belum lagi sholat. Pas jam 1 mau berangkat, mau musafir. Nah, setelah dia musafir keluar dari batas kampungnya, berniat dia jamak takhir, maka hukumnya boleh. Nah, berarti nanti sholat duhurnya dikerjakan di waktu asar. Wala yajibu alaihi ayyusalliyal ula fi waqtiha, dan tidak wajib atas orang tersebut melaksanakan sholat duhur pada waktunya. Nah, jadi kuncinya tadi kita keluar dulu dari kampung kita, baru niat jamak takhir, maka hukumnya boleh. Nah, barangkali yang seperti ini Bapak Ibu, ini barangkali ada pergi musafir yang dadakan, yang awalnya tadi tidak ada niat musafir. Ketika masuk waktu zuhur belum lagi ia laksanakan. Pada ketika jam 1 barangkali ada panggilan suruh berangkat ketika itu. Zuhur belum dikerjakan. Nah, maka boleh dia keluar dulu dari kampungnya, baru berniat jamak takhir. Artinya zuhurnya dikerjakan di waktu asar nanti. Yang kedua, dakhala waqtul ula wa huwa musafir. Masuk waktu sholat pertama wahal orang tersebut dalam keadaan musafir. Wa nawa jam'at takhiri, karena dia musafir ia niatkan jamak takhir. Dalam keadaan musafir di waktu zuhur diniatkannya jamak takhir. Summa aqama qabla dukhuli waqti saniyah, kemudian mukim orang tersebut atau niat mukim sebelum waktu sholat yang kedua. Tadi waktu zuhur musafir, sebelum masuk waktu asar dia sudah niat mukim. Bagaimana? Fayajibu alaihi ayyusalliyal ula bi waqtiha, maka wajib atas orang tersebut melaksanakan sholat zuhur pada waktunya. Nah, barangkali pada ketika musafir waktu zuhur diniatkan jamak takhir, ternyata sebelum waktu asar masuk atau masih ada waktu zuhur dia niat mukim, maka dia wajib sholat zuhur pada waktu tersebut. Kalau bahasa kita kada jadi jamak takhir. Boleh ya kada jadi. Karena mengapa? Karena syaratnya tidak cukup. Waktu zuhur masih ada, niatnya mukim, maka zuhurnya wajib dikerjakan di waktunya. Asar bagaimana? Asar sebagaimana biasa juga dikerjakan di waktu asar. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita musafir, tentunya musafir yang melebihi batas minimal perjalanan 82 km. Boleh orang tersebut menjamak saja, atau boleh dia mengqashar saja, dan boleh juga menjamak sekaligus mengqashar. Kemarin ada orang tanyakan,
Bagaimana Ustaz ketika orang tua mau jamaah takdim, sholat zuhurnya berjamaah ikut imam. Nanti setelah sholat zuhur dia sambung lagi berdiri sholat asar, bolehkah mengqasar? Ketika tadi sholat zuhur ikut imam tidak mengqasar, hanya niat jamaah saja. Setelah selesai salam berdiri, boleh dia jamaah sekaligus mengqasar. Nah, jadi tidak disyaratkan kalau zuhurnya jamaah saja, asar jamaah saja, tidak. Boleh zuhurnya jamaah saja, asarnya jamaah dengan qasar atau sebaliknya. Mungkin barangkali Bapak Ibu kita sering melihat penceramah, biasanya dia ikut sholat zuhur, setelah sholat zuhur langsung berdiri. Nah, itu orang itu berarti melaksanakan sholatnya jamaah takdim. Kemudian al-farqu baina jam'i taqdimi wa ta'khir. Perbedaan antara jamak takdim dengan jamak ta'khir. Nah, ini secara umum nih perbedaannya. Yang pertama masalah waktu masang niat. Apa perbedaan jamak takdim dengan jamak ta'khir? Kalau jamak takdim masang niatnya fi asna'i sholatil ula, pada ketika sholat waktu yang pertama. Nah, jamak takdim yang penting ketika kita sholat yang pertama, misalnya zuhur, ada niat jamak takdim pada ketika melaksanakan sholat zuhur. Baik niatnya di dalam takbiratul ihram ataupun ketika sedang melaksanakan sholat, minimal pada ketika berbayar dengan salam. Nah, kalau bahasa kita penting ada niat jamak takdimnya di waktu zuhur. Nah, tapi yang afdalnya masang niat jamak takdimnya pada ketika takbiratul ihram. Tidak wajib di dalam takbiratul ihram, tapi afdalnya di waktu takbiratul ihram dimasukkan niat jamak takdim. Andai kata takbiratul ihram belum ada niat jamak takdim, boleh ketika sholat itu, minimal pada ketika mengucap salam yang pertama. Adapun jamak takhir masang niatnya min dukhuli waqtil ula ila ayyabqa min waqtiha ma yasabha. Jamak takdim, jamak takhir adalah masuk waktu salat yang pertama. Nah, ini kan tidak dalam keadaan salat. Kita di perjalanan, barangkali di mobil, ini masuk waktu zuhur, ingin mau menjamak takhir, nanti zuhur dikerjakan di waktu asar, maka ketika waktu zuhur itu ada niat menjamak takhir. Sampai kapan batas akhir niatnya? Minimal masang niat jamak takhir tadi diperkirakan masih sempat mengerjakan sholat zuhur. Nah, kalau kita perkirakan 5 menit tadi, jam 3 misalnya masuk waktu asar, minimal ada niat jamak takhir jam 3 kurang 5 menit. Kalau tidak ada niat menjamak takhir di waktu zuhur, maka zuhurnya nanti qadaan hukumnya. Nah, kalau qadaan berarti ada terdapat mengandung hukum dosa atau melalaikan. Kemudian yang kedua perbedaan jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim dawamul uzri ila tamamil ihrami di sholati tsaniyati. Terus menerus dalam keadaan uzur. Kalau orang musafir masih dalam keadaan musafir sampai sempurna takbiratul ihram salat yang kedua. Misalnya tadi zuhur dengan asar. Syarat yang kedua, orang jamak takdim itu dalam keadaan masih musafir minimal sampai takbiratul ihram salat asar. Ketika masuk waktu masuk setelah dia mengerjakan salat zuhur misalnya,
Setelah sholat zuhur dikerjakan, dia berdiri lagi takbiratul ihram. Misalnya dalam keadaan niat mukim, maka boleh dia jamaah takbir. Kenapa? Karena niatnya minimal setelah selesai dalam keadaan musafirnya, minimal dalam keadaan setelah takbiratul ihram sholat yang kedua atau sholat asar. Adapun jamaah takhir dawamul uzri ila tamami sholati tsaniyah, terus menerus dalam keadaan uzur atau dalam keadaan musafir sampai selesai melaksanakan sholat yang kedua, yakni sholat asar. Atau batas minimalnya. Kalau orang itu jamaah takhir masih dalam keadaan uzur sampai selesai sholat asar atau sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara jamaah takdim dengan jamaah takhir. Kalau jamaah takdim tajibul muwalatu bainahuma, wajib sambung menyambung antara dua sholat. Setelah melaksanakan sholat zuhur, langsung berdiri mengerjakan sholat asar. Arti mualat, jangan sampai terputus waktu yang lama. Ada ulama membatasi maksimal paling lama terputusnya itu antara zuhur dengan asar, maksimalnya adalah kurang lebih kadar sholat 2 rakaat. Nah, kalau 1 rakaat kita perkirakan 1 menit, berarti 2 menit. Setelah zuhur paling lambat 2 menit dia berdiri lagi mengerjakan sholat asar. Kalau tertunda lebih daripada 2 menit, maka tidak boleh lagi dia jamaah takdim. Artinya sholat asar nanti wajib dikerjakan di waktu asar. Adapun jamaah takhir la tajibul muwalatu bainahuma. Kalau jamaah takhir tidak wajib muwalat, tidak wajib sambung menyambung. Misalnya orang tadi jamaah takhir sholat zuhur di waktu asar, yang kerjakan sholat asar misalnya duluan, setelah asar mau istirahat dulu, nanti mengerjakan zuhur selama masih ada waktu asar, maka hukumnya boleh. Nah, jadi kalau jamaah takdim wajib sambung menyambung, artinya jangan terputus waktu yang lama. Kalau jamaah takhir tidak wajib sambung menyambung. Batu satu akan tetapi disunahkan sambung menyambung ketika jamaah takhir. Kemudian yang keempat, perbedaan jamaah takdim dengan jamaah takhir. Kalau jamaah takdim yajibut tartibu, wajib tertib. Sholat zuhur dulu baru sholat asar. Itu kalau jamaah takdim. Tidak boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau jamaah takdim, jamaah takhir la yajibut tartibu, tidak wajib tertib. Ketika jamaah takhir sholat asar dulu baru zuhur, ini yang afdalnya. Atau boleh juga zuhur dulu baru asar. Nah, jadi jamaah takhir tidak wajib tertib, bal yusanu, akan tetapi hukumnya disunahkan bertertib. Nah, berarti yang afdalnya ketika jamaah takhir zuhur dulu baru sholat asar. Kemudian lagi al-jam'u fil maradi, masalah menjamak sholat pada ketika sakit. Nah, kalau yang tadi pembicaraan kita itu adalah orang yang menjamak sholat dan orang yang mengqashar sholat pada ketika musafir. Adapun menjamak pada ketika sakit, la yajuzul jam'u lil maridi, tidak boleh menjamak salat bagi orang yang sakit. Taqdiman wa ta'khiran, baik itu jamak takdim ataupun juga jamak takhir. Alal mu'tamadi bil madhab, ini menurut qaul yang mu'tamad. Jadi Bapak Ibu, menurut qaul yang mu'tamad yang dapat diperpegangi
Fil mazhabi, di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjamak salat bagi orang yang sakit. Tapi waqtaral imam, memilih oleh Imam Haraman, waqtaral Imamun Nawawi, memilih oleh Imam Nawawi, wa ghairuhu, dan selain Imam Nawawi, ini mazhab Syafi'i, jawazahu, boleh menjamak salat bagi orang yang sakit. Nah, jadi artinya khilafiyah Bapak Ibu. Secara umum mazhab Syafi'i menurut kaum mu'tamad tidak boleh menjamak bagi orang yang sakit. Tapi ada beberapa ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan menjamak salat bagi orang yang sakit. Mana diantaranya kalau Qadhi Husain, seperti Imam Qadhi Husain, ini beliau membolehkan menjamak bagi orang yang sakit. Siapa lagi? Wa Ibnu Suraim, dan Imam Ibnu Suraim, Waruyani, dan Imam Ar-Ruyani, Warmawardi, dan Imam Mawardi, Wadarimi, dan Imam Ad-Darimi, Wal Mutawalli, dan Imam Al-Mutawalli. Nah, jadi artinya Bapak Ibu silahkan mau menjamak ketika sakit boleh, ataupun tidak mau menjamak juga silahkan. Dhabitul maradi al-mubihi lil jami. Adapun batasan sakit yang membolehkan jamak bagaimana? Nah, kalau bahasa kita sakit yang bagaimana yang boleh menjamak? Yaitu antal haqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla shalatin fi waqtiha. Batasan boleh menjamak bagi orang yang sakit yaitu ketika orang sakit itu melaksanakan sholat setiap waktunya, artinya zuhur dikerjakan waktu zuhur, asar dikerjakan waktu asar, orang yang sakit tersebut mendapatkan kesulitan yang bersangkutan. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ya yuzu idza kana al-maradu yubihul julusa bis sholati. Sebagian ulama membolehkan menjamak bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu sampai membolehkan sholat fardu, sholatnya duduk. Ini kan orang yang sakit berdiri keletahan, maka boleh dia sholatnya duduk. Nah, sebagian ulama, orang yang sakit seperti itu sudah boleh dia menjamak sholat. Adapun pendapat yang di atas tadi masih umum. Orang sakit yang boleh menjamak sholat, andai kata dia sholat setiap waktunya, dia mendapatkan masyaqqah syadidah, kesulitan yang bersangkutan. Nah, jadi ini bisa aja kita perkirakan sendiri. Nah, jadi yang mudahnya pendapat yang sebagian ulama ini, andai kata sakitnya membolehkan dia sholat waktu itu dulu, maka sudah boleh dia menjamak sholat. Ini biasanya kalau orang sakit, apalagi sakitnya sakit panas atau garing panas, ini biasanya kesulitan dia berwudu. Nah, berwudu, setelah berwudu biasanya kedinginan nih kalau orang garing panas. Nah, jadi intinya kita ukur saja. Kalau yang sholat yang sampai membolehkan wudu, artinya ketika berdiri goyang dan lain sebagainya ataupun benih, maka sudah boleh dia menjamak sholat. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Yang boleh jamak qashar itu ketika orang itu musafir yang mencapai perjalanan minimal 82 km. Kemudian al-jam'u fil matar, menjamak sholat pada ketika hujan. Ini hampir tidak terjadi lagi bagi kita Bapak Ibu. Ya yuzu bisurutin, boleh menjamak sholat pada ketika hujan dengan beberapa syarat, yakni khamsatun, syaratnya ada 5.
Jadi ada 5 syarat yang membolehkan seseorang itu menjamak salat pada ketika hari hujan. Yang pertama ayatuna jam'a taqdimin la ta'khir. Syarat yang pertama adalah orang tersebut boleh dia menjamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Nah, ini yang hujan nih. Boleh jamak takdim saja, adapun jamak takhir tidak boleh. Yang kedua syaratnya wujudul matari indal ihrami bil bulan. Adanya hujan atau terjadinya hujan pada ketika takbiratul ihram salat yang pertama. Ini ibarat zuhur dengan asar, ketika salat zuhur itu hari hujan. Wa inda tahalluli minha, dan hujan juga ketika tahallul daripada salat yang pertama atau ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, hari masih hujan lagi. Wa dawamu ilal ihrami bisaniyati, dan terus menerus dalam keadaan hujan sampai takbiratul ihram salat yang kedua ataupun salat asar. Nah, jadi setelah salam masih hujan lagi, berdiri takbiratul ihram salat asar masih dalam keadaan hujan. Artinya kalau setelah salam pertama hari api hujan, maka tidak boleh dia menjamak. Wala yustaratu wujudu, dan tidak disyaratkan adanya hujan fi ghairi hadil awqati, selain daripada ini waktu. Jadi tadi waktunya hujan pada ketika takbiratul ihram salat zuhur, dan pada ketika dia mengucapkan salam waktu zuhur, dan pada ketika takbiratul ihram salat asar. Nah, jadi itu minimal 3 tempat tadi. Apalagi kalau hujannya dari awal sampai akhir sholat yang kedua atau sholat asar. Yang ketiga antusalla jama'atan, yang boleh menjamak takdim dalam keadaan hujan tadi, sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri tidak boleh jamak dalam keadaan hari hujan. Nah, ini barangkali masih memungkinkan di syaratnya. Yang keempat, antakuna fi makanin ba'id, adalah sholat berjamaahnya tadi fi makanin ba'idin, di tempat yang jauh. Artinya jauh dari tempat rumah kita. Nah, ini sulit ukuran jauh tidaknya. Masjidin au ghairi, baik tempat yang jauh itu berupa sholat di masjid ataupun selain masjid. Dan yang kelima, ini barangkali yang syaratnya kita tidak cukupi sekarang. Ayyata'adda minal matari fi tariqi, orang tersebut kesulitan daripada menghindari hujan tersebut fi tariqihi, pada perjalanannya. Ini kan barangkali kalau zaman namanya masjid itu jauh dari rumah dan perjalanan dengan jalan kaki. Yang diperkirakan kalau dia balik setelah sholat zuhur karena hari hujan, nanti untuk pergi sholat asarnya sulit lagi nanti di perjalanan. Wa amma idza wajada kinan, adapun orang yang ada mempunyai payung. Nah, kalau payung, kalau pemuda barangkali punya mantel, fala yajuzu jamu, maka tidak boleh dia menjamak dengan sebab hari hujan. Nah, jadi barangkali syarat yang kelima yang tertolak kita baik. Hanya saat sekarang ini tidak ada lagi orang yang menjamak sholat dengan sebab hari hujan. Pertama, jarak tempuh rumah dengan masjid itu tidak sangat-sangat jauh. Dan yang kedua, andai kata hari hujan kita masih ada pelindung, barangkali berupa payung ataupun berupa mantel. Nah, jadi kesimpulan Bapak Ibu, orang
yang menjamak sholat dan mengqashar sholat yang boleh adalah bagi orang yang jarak tempuh musafirnya minimal 82 km. Dan orang yang boleh menjamak dan mengqashar musafir tersebut catatan tidak boleh dalam keadaan mukim. Artinya kalau dia niat mukim, minimalnya 4 hari, maksimalnya 4 hari, maka lebih dari 4 hari niat mukimnya tidak boleh lagi dia menjamak dan mengqashar. Ini yang paling sering terjadi Bapak Ibu. Kita biasa kalau bepergian ke Pekanbaru atau ke Jawa, padahal niat kita seminggu di sana, lebih dari 4 hari sudah. Ketika di sana masih dia menjamak. Padahal batas maksimalnya paling 4 hari. Kalau kita ke Pekanbaru niatnya hanya 4 hari, maka boleh kita menjamak selama di Pekanbaru. Tapi kalau niatnya sudah 5 hari, maka ketika sampai ke Pekanbaru tidak boleh lagi menjamak. Ini yang sering terjadi. Lain halnya kalau kita ke Pekanbaru ada urusan, diperkirakan atau biasanya urusan ini paling lama 2 hari selesai. Nah, pergilah ke Pekanbaru karena ada urusan, diperkirakan 2 hari atau biasanya selesai 2 hari. Tapi setelah kita menjalani berurusan di Pekanbaru ternyata 2 hari belum selesai, tertunda hari ketiga. Hari ketiga boleh dia menjamak. Ternyata hari ketiga belum selesai, tertunda hari keempat, masih boleh dia menjamak. Hari keempat belum juga selesai, boleh hari kelima menjamak. Dan ini batasnya sampai 18 hari. 5 tidak selesai, 6, 7, 8, boleh terus dia menjamak sampai 18 hari. Memasuki hari ke-19, selesai tidak selesai, tidak boleh lagi menjamak. Nah, itu yang tertunda. Tapi kalau dari awal niatnya lebih dari 4 hari, maka hukumnya mukim di tempat tersebut dan tidak boleh lagi dia menjamak sholat. Adapun sebagian kadang-kadang ada yang masih menjamak, apakah ada dalilnya kitabnya kita tidak tahu. Yang jelas menurut kitab Taqrir dan Tasaridah dan juga di dalam kitab yang ada Fathul Mu'in, itu kebanyakannya secara umum batasnya yang demikian. Niat 4 hari selain waktu masuk atau waktu datang dan selain waktu kita keluar atau pulang dari tempat tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah minggu akan datang kita akan memasuki tentang bab sholat Jumat. Nah, jadi tentang sholat orang menjamak dan mengqashar ataupun tentang sholat orang yang musafir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami dan semoga juga dapat kita amalkan. Karena secara umum kita ini kadang-kadang Bapak Ibu hanya berangkat ke Pekanbaru sudah beres sembahyang. Alasannya apa? Alasan pakaian, najis dan sebagainya. Padahal tetap kewajiban kita melaksanakan sholat, cuma ada rukhsah keringanan, boleh menjamak dan boleh mengqashar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaabal arifin. Allahumma faqih lana wa la taj'alna dunia bimbing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.